kita lakukan sebuah perjalanan. Perjalanan dari dunia nyata yang kita pijak setiap hari ke sebuah alam semesta lain yang, jauh lebih aneh, jauh lebih menakjubkan dan jujur aja benar-benar nggak masuk akal. Selamat datang di dunia fisika kuantum. Coba deh, renungkan pertanyaan ini sejenak. Gimana kalau ternyata di level yang paling kecil, paling dasar, alam semesta ini punya aturan mainnya sendiri, aturan yang sama sekali berbeda dari yang kita kenal. Inilah inti dari misteri yang akan kita bongkar bareng-bareng. Oke, kita mulai perjalanan kita dari tempat yang nyaman dan kita kenal baik. Kita mundur dulu ke abad ke-17, ke dunia fisika klasik yang sangat teratur dan rapi, yang dibangun oleh pemikiran jenius seperti Isaac Newton. Nah, di dunia ini, semuanya itu masuk akal. Semuanya bisa dihitung. Kalau kita tahu kecepatan dan posisi awal sebuah bola, kita bisa tahu persis di mana bola itu akan mendarat. Semuanya berjalan kayak mesin jam raksasa yang super presisi. Inilah yang kita sebut fisika klasik. Coba lihat perbandingannya. Di sebelah kiri, itu dunia klasik yang nyaman, semuanya pasti bisa diprediksi. Tapi lihat yang di sebelah kanan, dunia kuantum. Kata pasti diganti sama kemungkinan, prediksi diganti sama probabilitas. Dan yang paling aneh, apa yang kita lihat ternyata bisa berubah cuma karena kita melihatnya. Gimana ceritanya ya? Tapi ternyata, gambaran sempurna dari fisika klasik ini mulai retak. Ketika para ilmuwan melihat lebih dekat, lebih dalam, mereka menemukan sesuatu yang aneh. Sesuatu yang sama sekali nggak bisa dijelaskan dan mengancam untuk meruntuhkan semua yang mereka yakini. Nah, ini krisis besar. Bayangin aja, teori fisika terbaik yang ada saat itu bilang kalau matahari seharusnya meledak dengan energi tak terbatas. Jelas-jelas salah kan? Matahari kan baik-baik aja di sana. Ini artinya ada sesuatu yang fundamental, sesuatu yang sangat dasar yang kita lewatkan. Fisika pada saat itu rusak. Di tengah kebingungan ini muncullah seorang fisikawan Jerman bernama Max Planck. Dia datang dengan sebuah ide yang, sangat nekat. Saking nekatnya, dia sendiri bilang ini cuma tindakan putus asa untuk memperbaiki rumus yang rusak itu. Jadi, apa ide gilanya Planck? Dia bilang, gimana kalau energi itu nggak mengalir mulus seperti air dari keran? Gimana kalau energi itu datang dalam bentuk paket-paket kecil yang terpisah? Seperti tetesan air. Setiap paket kecil energi ini, dia beri nama kuanta. Analogi gampangnya begini. Energi itu bukan jalan landai yang bisa kita naiki sedikit demi sedikit. Bukan. Energi itu ternyata sebuah tangga. Kita cuma bisa ada di anak tangga pertama, atau kedua, atau ketiga. Kita nggak bisa melayang di antara dua anak tangga. Ini benar-benar ide yang aneh banget pada masanya. Dan yang paling menarik, bahkan Planck sendiri awalnya nggak percaya sama idenya. Dia pikir ini cuma akal-akalan matematika aja biar rumusnya benar. Dia nggak sadar kalau tindakan putus asanya ini baru saja melahirkan sebuah revolusi. Nah, dengan ide kuanta tadi, pintu menuju alam semesta yang baru dan aneh ini pun terbuka. Oke, sekarang pegangan ya. Kita akan masuk lebih dalam dan melihat beberapa aturan paling aneh di alam kuantum. Siap-siap dibuat pusing. Aturan aneh nomor 1, superposisi. Gampangnya, sebuah partikel, misalnya elektron, bisa ada di banyak tempat pada waktu yang bersamaan. Jadi dia bukan di sini atau di sana. Dia ada di sini dan di sana. Dalam semacam kabut kemungkinan. Gila kan? Bayangin kita punya koin. Tapi ini bukan koin biasa. Sebelum kita lihat, koin ini bukan sisi angka ataupun sisi gambar. Dia adalah keduanya sekaligus, berputar dalam kabut kemungkinan. Disinilah semuanya jadi makin aneh. Apa yang terjadi saat kita melihat koin yang berputar tadi? Ternyata, tindakan kita melihat atau mengukur partikel itu memaksa dia untuk memilih. Kabut kemungkinan itu runtuh dan partikel itu tiba-tiba muncul di satu tempat saja. Jadi saat kita melihat koin kuantum itu, dia langsung jatuh dan menunjukkan satu sisi, entah itu angka atau gambar. Tapi masalahnya, kita nggak akan pernah bisa menebak hasilnya. Semuanya benar-benar acak. Kita cuma bisa menghitung peluangnya, tapi nggak pernah bisa tahu hasilnya dengan pasti. Oke, keanehan berikutnya. Ini kedengarannya kayak di film fiksi ilmiah, tapi ini nyata. Partikel bisa menembus dinding. Iya, menembus dinding padat. Coba bayangkan kita melempar bola tenis ke tembok. Pasti mantul kan? Nah, di dunia kuantum,
Ada peluang, sekecil apapun itu, bola tenis itu tiba-tiba muncul di sisi lain tembok tanpa merusak temboknya. Mustahil untuk bola tenis, tapi untuk partikel kecil ini benar-benar terjadi dan jadi dasar banyak teknologi canggih. Nah, sekarang kita sampai ke konsep yang mungkin paling aneh dan paling bikin pusing dari semuanya. Namanya keterikatan kuantum atau quantum entanglement. Bayangin ada dua partikel yang terhubung secara misterius, kayak kembar siam, nggak peduli sejauh apapun mereka terpisah. Gini ceritanya, kita punya dua koin terikat ini. Satu kita pegang, satunya lagi kita kirim ke ujung galaksi lain. Kalau kita lihat koin kita dan hasilnya angka, maka pada saat itu juga, secara instan, kita tahu koin yang di ujung galaksi sana pasti hasilnya gambar. Seolah-olah mereka berkomunikasi lebih cepat dari cahaya. Saking anehnya ide ini, bahkan sekelas Albert Einstein pun nggak suka. Dia menyebutnya aksi seram dari kejauhan. Rasanya mustahil, tapi berulang kali, eksperimen membuktikan kalau Einstein salah. Aksi seram ini benar-benar nyata. Oke, setelah pusing-pusing sama semua konsep aneh ini, apa sih sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil? Apa inti dari semua ini? Ini dia pelajarannya. Revolusi kuantum ini nggak lahir dari kepastian atau rasa sok tahu. Justru sebaliknya, semuanya dimulai ketika para ilmuwan berani bilang, tunggu dulu, kayaknya ada yang salah deh terhadap teori yang sudah dianggap kebenaran mutlak selama ratusan tahun. Jadi, sains itu bukan cuma sekedar menghafal fakta-fakta di buku. Sains adalah sebuah proses, sebuah sikap. Sikap untuk terus bertanya, terus menantang, dan terus meragukan apa yang kita pikir sudah kita ketahui. Ternyata, keraguan itulah yang menjadi mesin penemuan terbesar umat manusia. Dan kita akan tutup paparan kita kali ini dengan pertanyaan ini. Mungkin alam semesta ini bukan cuma lebih aneh dari imajinasi kita, tapi lebih aneh dari yang bisa kita imajinasikan. Dan justru pertanyaan inilah yang membuat perjalanan mencari tahu jadi sangat seru.